Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita karena Hai Sobat Bisnis. Kita sekarang lagi ada di ruang tamu. Nanti kita tamu panggilan gratis. Insya Allah. Tamu ya kan. Oke, kita kembali kita perkenalkan di sini kita udah ada teman sahabat kita di sini dengan Mas Dion. Boleh kenalkan aja? Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dion. Saya salah satu pemilik dari Cafe Ruang Tamu. Oke. Ini ngomong-ngomong nih, sebelum jauh nih, enak loh. Maksudnya di sana? Oke, ini lokasinya di mana Mas? Ini di Air Mancur di Jalan RM Marta Dinata nomor 1. Mas. Di Ruko Pusdiksi. Kalau pengen teman-teman nih orang Bogor yang jalannya yang pengen lebih tahu, oh iya di situ. Seberang Masjid Al Hijri Air Mancur. Nah itu sebelah itu. Ini yang paling terkenal di Air Mancur adalah Masjid Al Hijri. Iya Punya Ulika. Jujur tempatnya paling 2 bulan. 2 bulan. Wah, 2 bulan. Tempatnya udah enak, ini juga enak, untuk datang sini ya. Oke, kita mulai aja ya. Sebelumnya, kenapa namanya Ruang Tamu? Jadi sebenarnya awalnya kita mau buka bisnis ini nggak yang saya awal cerita dulu ya. Boleh. Saya kalau bisnis itu nggak mulus soal uang. Nah, tapi karena saya punya profesi lain, itu ada beberapa hal yang gimana kita harus ketemu klien kita segala macam. Nah, di sebelumnya setiap ketemu klien kan kita selalu ngajak mereka jalan gitu, makan di kafe orang tuh kayaknya buang uang deh. Kita spend 150.000, 200.000 buat makan gitu. Terus kepikiran berdua sama satu lagi, kenapa nggak kita bikin sendiri aja gitu. Akhirnya kita pikirin daripada uang kita kebuang kan buat orang lain, sebenarnya uangnya ya buat kita juga. Akhirnya kita bikin itu namanya. Tapi gimana caranya? Kita pengen nama itu merefleksikan ya bener-bener tempat buat kita bertamu sama orang seperti itu. Oke, namanya Ruang Tamu. Ini sudah berapa lama? 2 bulan sih kurang lebih ya, dari kita buka tanggal 1 Juni. Sekarang tanggal 19 Juni, 16 Juni, sebulan setengah. Sebulan setengah berarti ya. Oh ya guys, sebelum jauh, Mas Dion ini seorang dosen. Ekonomi Mas ya? Gak enak disebutin dong. Ekonomi tapi kan? Dosen manajemen. Manajemen, pasti caranya orang bisnis soalnya. Ini manajemen kopi shop, di sebuah kopi. Kenapa kopi? Coffee shop, kenapa coffee shop? Karena sebenarnya di kampus itu kita punya teman-teman lingkungan yang memang ada yang punya roastery, kopi roastery, dan kebetulan dia cara bisnisnya saya seneng sama mereka yang punya roastery ini. Jadi mereka tuh dari trading biasanya lewat tengkulak segala macam, dia tuh langsung ke petani dan mereka itu ngebantu juga dari awalnya mulai dari bibit gitu dan tidak memotong apapun milik petani gitu. Kita seneng gayanya, kemudian dan harganya wajar, dan kopi ini asli Bogor. Asli Bogor. Kopinya nih yang dipakai ini di Megamendung mencari dulu. Nah karena kita nggak pakai yang jauh-jauh, kita pakai dekat, harga bisa ditekan segala macam karena sesuai apa ya, dari awal tuh kita pengen punya konsep gimana hasilin kopi yang enak, murah, berkualitas. Ini segmennya kemana? Segmen C. Segmen C. Segmen C kita. Yang harga 15.000, tempat yang kayak gini kayaknya mahasiswa, nongkrong-nongkrong gitu lah. Dan apa namanya? Sejauh ini bagaimana tanggapannya? Kalau nggak salah sebelum ini pun ada tempat lagi ya? Iya, di kampus. Di kampus. Nah, Nah, sejauh ini gimana pendapat game dari konsumen-konsumennya? so far so good sih, nggak ada masalah ya. Kenapa? Kadang-kadang saya juga kesini kan cuma sekali-kali 2 kali ya lewat gitu. Kalau ngeliatin kadang-kadang kalau udah malam gitu ya, sore ke malam di sini alhamdulillah sih ada terus penuh. Ada terus. Oh, alhamdulillah. Kayaknya bagus buat tempatnya juga bagus kayaknya. Enak buat nongkrong. Oke. Ada spot-spot yang memang cocok lah bisa buat selfie-selfie. Interiornya juga. Kenapa bahas harus selfie ya? Instagramable. Karena saya juga dosen ya, ini memanfaatkan semua dari sini mahasiswa. Iya. Yang kerja di sini mahasiswa, yang desain ini mahasiswa. Oh ya, boleh tahu berapa karyawan? 4.
4 orang. Itu sebagai apa ya? 2 kasir yang megang uang ya, sama 2 lagi barista. Baristanya 2 orang. Itu sebelum masuk ini kan mau bikin kopi. Kadang-kadang kalau sebuah bisnis kopi itu tidak jauh dengan yang namanya tes. Dan tes pun tidak jauh dengan yang namanya sama kayak seni lah. Tes itu ya terkadang ada orang bilang enak, dia nggak bilang enak kayak benar. seperti itu. Dan terkadang kalau nggak tahu, mungkin teman saya pernah bilang bahwa kalau misalnya kopi itu kalau racikannya bagus, enak, itu kalau semuanya itu bilang enak. yang tidak selera, jadi semuanya rata-rata 90% bilang enak kayak gitu. Nah, apakah tulisannya sesuatu yang harus jago dalam Enggak sih, sebenarnya barista yang pure barista itu dia lebih fokus di develop menu pertama. Baru berikutnya mereka gimana ngehadirin rasa kopi yang enak. Yang ketiga baru rasa kopi yang bisa diterima. ya. Kopi yang enak itu tidak bisa diterima orang banyak. Contohnya orang yang penikmat kopi enak itu pasti akan meminumnya V60 kan. Iya. Tapi secara umum orang nggak suka minum kopi asam kan. Karena rasanya asam, asin, pahit aja gitu. Sedangkan secara umum itu kita tuh biang gula seneng ya. Yang umum Kita seneng yang manis, bukan seneng. Sebenarnya orang bukan nyari kopinya, kopi itu sebagai gaya hidup aja kalau kita ngopi. Sebenarnya orang cari suka aja gula. Jadi sebenarnya sejago apapun baristanya, kalau mereka nggak mau market, barista itu nggak akan bisa diterima juga sama orang banyak sih. Maka kadang-kadang barista juga harus mikirin egonya untuk nyesuaiin sama market yang di mata dia nih. Kita konsepnya mau di kelas mana, kelas A, kelas B, kelas C. Mungkin kelas A mungkin bisa nerima kopi yang sesuai standar gitu. Cuman kan di kelas-kelas C, di kelas-kelas B aja udah random banget ya. Sejauh ini senang bisnis ini? Manfaat aja sih. Fun-fun aja. Ada kendalanya mungkin kalau untuk coffee shop kayak gimana sih sebenarnya? Kita sejauh ini belum nemu kendala sih ya. Kecuali mungkin apa ya, nggak ada sih, belum ada, belum sebulan kemarin belum ketemu kendala ya. Oh ada sih. Kalau di tempat kami ini kadang-kadang kita cerita aja ya. Jadi karena kita market DC di harga yang murah ya, orang nanya ke sini, nanya yang ditanya adalah pertama wifi. Nah, padahal di secangkir 15.000 kopi rata-rata kita nih, kopi 15.000 sampai 20.000 ya, itu HPP kita nggak memungkinkan untuk ada wifi. Nah kadang-kadang orang menganggap coffee shop yang seperti ini pun harus sama main kelas A dan B gitu. Nah itu kendala-kendala kami sih untuk menjawab ke konsumen, dan itu menjadi tantangan tersendiri Pak. Kak, di sini ada wifi nggak? Itu yang biasanya mereka tanyain, yang datang ke sini anak mahasiswa, anak SMA segala macam, mintanya pasti, Kak ada wifi nggak? Padahal pas lihat harganya ini udah nggak mungkin banget ada wifi di dalamnya. Tapi sampai kepikiran sih, nggak sih kalau misalnya memang ada wifi itu jadi salah satu penarik. Nah untuk menyiasatinya kita di sini juga ada apa namanya wifi ID. Oh wifi ID. Nah cuman mereka bisa 24 jam akses, cuma bayar 5.000 sih. Nah gitu. Karena kita sebenarnya mau nggak mau kalau kita kita menggunakan wifi sebagai daya jual kita ya, tapi nggak bisa, harganya naik gitu. Itu nggak memungkinkan, kita nggak pengen orang kehilangan rasa kopi kayak gitu. Kita harus ngorbanin pakai kopi yang kualitasnya nggak bagus, itu saya nggak mau. Nah untuk kelasnya sendiri mau dinaikin nggak? Apa? Untuk kelasnya sendiri jadi A, B, Mungkin nggak di tempat ini. mungkin tidak di tempat Mungkin ini. tidak di tempat Tapi ini. dengan nama yang sama. Mungkin dengan yang nama yang sama di tempat yang berbeda, karena udah ada rencana ke sana sih. Tapi untuk brand ruang tamu ini tetap akan dinaikin. Di sini ya. Di tempat lain mungkin Di tidak. tempat lain kemungkinan mungkin powered by ruang tamu, tapi nama brandnya yang lain. Oh. Oke, kita balik lagi nih ke inti dari obrolan kita nih ya. Kadang-kala kita itu orang membuat sebuah bisnis itu tidak memikirkan faktor X atau faktor yang mungkin sebenarnya itu sangat penting sekali. Salah satunya itu sistem, baik itu sistemnya manual ataupun otomatis. Nah sejauh ini seberapa besar Mas Dion lewat sistem itu sendiri harus diterapkan di perusahaan Mas Dion? Sistem itu kita pasti bicara yang paling penting adalah
buat memudahkan kita kan. Yang kedua buat kontrol. Nah, karena saya nggak ada di eksekusi adalah bagian operation, anak-anak yang ngerjain. Tapi buat orang pebisnis itu sistem itu penting. Kenapa? Karena dia harus bisa membaca apa yang terjadi di luar aktivitas dia kan. Sebenarnya ini kan ada di luar aktivitas saya sehari-hari sebagai dosen gitu. Tapi saya bisa tetap kontrol apa yang terjadi di sini gitu, melihat penjualannya seperti apa dan lain-lain. Itu penting. Nah, untuk manajemen sendiri ada sistem, Mas memiliki sistem untuk segi manajemen kan? Cara ada sistem sendiri nggak untuk bisa kontrol jarak jauh atau bagaimana? Nah kita ada sih, kita sementara kalau misalkan kalau keuangannya masih manual, cuman saya daily kadang-kadang suka di kantor, tapi kalau misalkan yang online ya kita pakai pos. Pakai pos. Kalau boleh tahu posnya apa? Posnya ada merek yang gratisan namanya. Sejauh ini sudah Dari kita udah pakai. Saya buka di Kopinomi itu di kampus kita belum 3 tahun. 3 tahun. Ada kendala? 2 tahun sorry. Ada kendala di Jauh ini belum sih, karena mereka enak banget. Jadi kalau yang kita pakai ya, enaknya kenapa? Karena user interface-nya paling mudah. user interface paling mudah. UI-nya paling mudah karena saya udah nyobain mulai dari Mocha, Olsera, terus Loiper saya udah coba tuh yang terkenal. Mereka mudah, cuma berbayar. Iya. Dan ini yang paling mendekati mereka dengan harga 0 rupiah. Gitu. Oke. Cuman ada kekurangan ya pasti karena gratis. Ya, di dunia ini apapun ada lah. Iya, Nggak ada yang sempurna lah. Apalagi sebuah software yang dibuat oleh manusia. Makanya kenapa software itu ada selalu namanya update. Benar. Itu udah pasti karena ada beberapa kendala, bug, atau beberapa segala macam itu pasti akan ada. Ya. Tapi sejauh ini oke aja. Oke sih. Oke, nggak ada kendala apapun yang Ya paling karena keuangannya kita bisa sih nggak ada masalah karena dia kan sistemnya pure POS ya. Nah, jadi nggak ada kendala di situ karena sistemnya udah cukup oke. Hanya saja nanti kita kerja 2 kali setiap kita bisa karena dia nggak integrated sama finance account kita. Ini apa namanya? Dia kalau kasir itu bisa online apa? Oke. Sejauh ini untuk bisnis kopi seperti ini memuaskan nggak Mas? Apa ini secara apa? Secara finansial, secara apa namanya bisnisnya itu sendiri bahwa worth it sih untuk membuat sebuah bisnis kopi itu untuk saat ini di Bogor. Kalau dilihat dari uangnya orang-orang beda ya relatif ya. Tapi saya akan bilang kalau misalkan saya lebih tertarik kalau ngebahasnya di brandnya gitu. Nah dalam sebulan setengah ini nama brandnya cepet sih. Cepat ya? Ruang tamu di Air Mancur ini cepet, saya ngeliatnya dari Google aja deh. Itu jauh lebih tinggi daripada saya tempat kopi saya sebelum, walaupun tempat kopi saya pengeluaran tinggi, cuman brandnya tuh nggak terkenal gitu, namanya nggak naik. Kalau di sini bisa ngeliat ya, insider segala macam gitu sih, karena dari situ lo omset ngikut ya. Dan itu promo yang dilakukan apanya? Kita promo biasa ya, soft opening ya, kita juga nggak muluk-muluk. Kalau promo berat-berat nih lah harganya udah murah. Tapi pertama kali kita buka, kita cuma ngambil untung margin 2.000 rupiah. Kita ngejual 10.000 kopi. Jadi kopi tuh, kalau kopi itu rata-rata margin tuh 6.000 sampai 8.000 kan. Mau kopi yang di kelas A, kelas manapun, HPP-nya segitu. Nah, kita berani cuma ngejual 10.000 pada saat itu. Dan itu sebulan kemarin tuh banyak banget yang pesen kopi ini. Oh gitu ya? Nah itu beneran duluan kayak kacang banget. Oke, puas loh. Lupa tuh. Ruang tamu ini ada websitenya, ada punya apa? Kita cuma ada Instagram aja sih. Instagramnya di ruang tamu bersama. Ruang tamu bersama. Oke teman-teman bisnis, kita tadi udah ngobrol sedikit jauh, kelamaan juga durasi. Oke, kita secara tahu bahwa secara intinya bahwa bisnis itu harus menggunakan sistem dong. Betul. Nah, kalau tanpa ada sistem berarti tidak ada kontrol. Nah, jadinya terus kemudian bisnis terserah Anda bisa memakai apapun sistem apapun bisa dilakukan gitu ya. Dan di dalamnya tergantung dari kebutuhan masing-masing bisnis. Apakah itu masuk ataupun tidak. Oke.
Terima kasih Mas Dion ya. Sama-sama. Nanti kita akan datang ke sini lagi, nggak apa-apa dong. Boleh. Sering-sering juga boleh. Iya, kasihan. Ini gratis. Oke, terima kasih Sobat Bisnis. Untuk saat ini channel kita yang perdana untuk UMKM atau mungkin sebenarnya bisnis di Bogor lah ya. Kita sebutnya bisnis di Bogor, nanti tunggu episode berikutnya bisnis apa lagi yang kita bahas. Tapi pada dasarnya intinya yang akan kita bahas di sini yaitu bahwa sistem itu penting, benar ya? Betul. Sistem itu penting, terlepas sistem itu apa yang dipakai nanti oleh bisnis itu tergantung kecocokan dari bisnis itu sendiri, tergantung dari fitur yang diberikan oleh si sistem itu sendiri. Apakah cocok untuk bisnis kita ataupun tidak, itu terserah Anda. Tapi pada intinya sistem itu sangat dibutuhkan untuk bisnis. Kalau sistem tidak ada bisnis, itu mungkin akan kacau ya. Betul. Gampang untuk dosen sendiri gimana melihatnya? Apa nih? Cara Pandangan dosen terhadap sebuah sistem yang ada di sebuah bisnis. Karena tidak semua pebisnis kan tahu akuntansi juga ya. Nah, itu yang kalau di kampus dosen-dosen tuh kita ada tridharma perguruan tinggi namanya. Jadi kita harus mengabdi, meneliti dan mengajar. Oke. Nah, mengabdi ini adalah bagian dari kami memberikan apa yang kami punya secara cuma-cuma kayak ke khalayak ramai gitu. Nah, salah satunya kalau di kampus kami itu kita bicara soal badan usaha milik desa, UMKM, pokoknya urusan-urusan yang sekali di kelurahan dan desa. Nah, kita seringkali kita memberikan semacam advice mungkin ya, bahwa bisnis itu nggak akan bisa maju tanpa ada pengawasan. Dan dimanapun ada planning, organizing, evaluating, controlling. Nah, 4 ini harus disatukan dengan sebuah sistem yang kuat. Gitu. Kalau nanti udah kita planning segala macam organisasi yang nggak bener, nggak bisa juga. Dan terakhir kita nggak punya controlling juga, uang kita dibawa orang. Itu udah kita ingetin terus berulang ke UMKM. Ya, begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sekali lagi, like, subscribe, share kemana-mana. Mungkin konten ini bisa bermanfaat bagi Anda, bisa bermanfaat untuk ya setidaknya pengetahuan. Loncengnya di sini nih. Ya. Sip, oke. Terima kasih Mas Dion ya atas Sama-sama. waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.